Udah umur 30 kok belum nikah? Cepetan nikah, lo udah umur 30. Beberapa omongan yang gue sering dengar karena gue belum nikah. Sepanjang hidup gue udah pacaran mungkin lebih dari 10 kali. Tapi di antara para wanita itu nggak ada yang bisa meyakinkan untuk menikah. Karena goal gue itu bukan sekedar nikah, tapi nikah sama siapa. Dan karena itu, dari gue umur 20-an, gue udah sering banget menghabiskan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sendirian, dan mungkin juga kesepian. Dan hari ini gue akan share sedikit pengalaman gue untuk mengatasi kesepian di usia 30-an. Dulu, waktu gue udah memasuki usia siap menikah, gue sebetulnya biasa-biasa aja sendirian. Tapi omongan dari orang-orang di sekitar itu yang berdampak pada gue. Mereka bilang, "Lo ini ganteng, kaya, tapi kenapa nggak nikah?" Dan itu terjadi terus-menerus. Sampai gue yang awalnya biasa-biasa aja, jadi mulai merasa kesepian. Nah, jadi langkah pertama yang harus gue lakukan adalah belajar untuk menjadi sendirian. Kenapa? Karena dari yang gue alami, kesendirian itu bisa jadi sebuah anugerah yang besar, sebuah kesempatan untuk tumbuh dan mungkin menyembuhkan luka-luka di masa lalu. Dengan catatan, kalau memanfaatkan kesendirian itu dengan baik. Tapi kalau enggak, hanya akan buang-buang waktu aja. Menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll medsos, main game, nonton film, apalagi film porno, atau kecanduan yang berlebihan dengan klub sepak bola. Itu semua dilakukan hanya untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Simpelnya, kabur dan mengalihkan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalaupun punya kontrol dan tidak mengalihkan ke hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kadang justru masuk ke jebakan lain, yaitu teman toksik atau bahkan asal nyari pasangan. Dan apesnya, pasangannya juga toksik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya kita itu akan tertarik dan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, baik itu secara mental, emosional, spiritual, bahkan mungkin ekonomi. Kalau lo mentalnya nggak sehat, emosionalnya nggak stabil, ditambah lo jarang ibadah, spiritualnya jelek, dan ditambah lagi ekonomimu jelek, ya udah bro, orang-orang seperti itu yang akan lo datangi atau mungkin mendatangi lo. Jadi belajarlah untuk sendirian. Gunakan waktu sendirian lo untuk menyembuhkan mental, menyetabilkan emosional, dan rajin beribadah. Setelah itu semua oke, baru lo ngejar duit. Karena ketika kondisi internal kita, mental, emosi, dan spiritual itu stabil, nyari duit itu gampang. Jika mental, emosi, dan spiritual jelek, meski lo punya pasangan, lo akan tetap merasa kesepian. Jadi, lebih baik sendirian. Kasihan pasangan kita kalau kita sia-siakan. Langkah kedua, lihat ke dalam diri lo sendiri. Cobalah untuk improve diri sendiri. Lakukan self-improvement. Kenapa? Karena ketika sudah umur 30-an itu, kita sudah punya sistem yang mengakar di hati, pikiran, dan jiwa kita. Gunanya self-improvement ini untuk merubah sistem itu menjadi lebih baik. Ketika sistem dan diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya, maka kita akan bisa menarik orang-orang yang sama berkualitasnya dengan kita. Kita bisa mendatangkan pasangan yang bagus, yang tentunya kalian yang berumur 30-an pasti sudah tahu kalau yang bagus itu udah langka. Selain itu, dengan memperbaiki sistem dan diri kita bisa mendatangkan opportunity atau kesempatan baru, kesempatan yang bisa merubah hidup kita. Tentunya di usia 30 pasti sangat berat untuk merubah semua yang sudah jadi kebiasaan kita dari dulu. Tapi meski berat, meski sulit, kita tetap harus paksa. Kenapa? Agar kita bisa bersiap untuk jadi seorang ayah yang baik, tenang, maskulin, dan penuh kebijaksanaan. Jadi, cobalah untuk mulai membaca buku. Kalau bahasanya terlalu berat, lo bisa mulai baca yang ringan-ringan dulu, yang bisa lo cerna. Kalau rekomendasi dari gue, lo bisa baca buku 7 Habits of Highly Effective People dulu. Buku ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir bagus banget dan cocok untuk dijadikan fondasi dalam merubah hidup. Langkah ketiga, ketika sudah terbiasa sendirian, belajar berdamai, healing, sudah berjalan menuju kesuksesan, dan bahkan mungkin sudah mengalahkan iblis yang ada di hati kita, maka kita akan menjadi seseorang yang dibutuhkan, bukan membutuhkan. Mungkin ini terdengar bullshit, tapi karena kita sudah menjadi orang yang bervalue, maka kita dicari dan dibutuhkan. Pernah dengar kata-kata ini gak? Hanya wanita, anak-anak,
dan peliharaan yang bisa dicintai tanpa syarat apapun atau unconditional. Dari pengalaman gue, perkataan tadi meski tidak sepenuhnya benar, tapi ada benarnya juga bro. Jadi, kalau gak ada orang yang bisa mencintai laki-laki tanpa value, lalu siapa yang akan mencintai kita? Ya, yang pasti diri kita sendiri. Simple kok. Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, kita bisa fokus sama diri kita. Kita bisa belajar skill baru, bisa lebih kompeten, dan lalu kita akan merasa bahwa kita sudah level up, menjadi orang yang lebih baik dari kita sebelumnya. Dan kita akan menemukan sebuah rasa bahwa kita memiliki tujuan. Dan ketika kita sudah memiliki tujuan, maka kita tidak akan kesepian. Sedikit cerita dari pengalaman. Jika lo sekarang sedang dalam sebuah hubungan dengan wanita yang sangat cantik banget, saya bisa jamin bahwa dari waktu ke waktu dia akan terus ngetes lo, buat ngecek dan memastikan apakah lo adalah laki-laki yang hebat seperti yang diharapkan, atau setidaknya lo punya potensi untuk jadi orang yang hebat. Dan jika enggak, maka dia nggak akan serius, dan mungkin aja dia akan jadi toksik dan bikin hubungan kalian seperti neraka. Ini nyebelin bro. Oke, lanjut langkah keempat. Belajar mengatur emosi di umur 30-an. Pasti akan banyak sekali hal yang bikin kita emosi. Jauh lebih banyak dari waktu kita masih umur 20-an. Jadi, penting untuk kita para laki-laki untuk bisa mengontrol emosi. Mungkin ada dari kalian yang orangnya emosional, sensitif. Gak apa-apa, kita mengontrol emosi, bukan mematikan emosi. Jadi, kita masih tetap bisa merasakan emosi. Hanya saja kita belajar untuk mengontrol, atau setidaknya belajar mengontrol respon kita. Bukan yang kalau terjadi sesuatu, kita langsung bereaksi sesuai emosi kita. Jadi, kita harus tenang dan bijaksana dalam mengatur reaksi apa yang akan kita keluarkan. Terkadang orang-orang itu bisa tahu atau merasakan ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Terlebih perempuan, mereka secara intuisi sangat peka dalam melihat emosi seseorang. Jadi belajarlah untuk mengontrol emosi, karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, maka orang-orang di sekitar kita, entah pasangan, keluarga, atau mungkin anak-anak kita, tidak bisa bergantung pada kita. Sedikit tambahan dari gue, yang seharusnya kita semua udah punya, tapi memang ada beberapa yang di umur 30-an itu belum punya, yaitu skill basic dalam bersosialisasi. Jadi, kalau kalian belum punya, belajarlah. Dan kalau kalian sudah punya, diperkuat lagi. Sekali lagi, ingat bahwa kesepian itu bisa jadi sebuah anugerah yang besar. Oke bro, tetap semangat dan selalu menjadi versi terbaikmu.